Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurniawan dari kelas 1C Reguler Pagi Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagian-bagian dari motherboard. Mata kuliah Organisasi Komputer yang diampu oleh Muhammad Rashidan SEMKOM. Bagian-bagian motherboard dan fungsinya. Yang pertama adalah soket prosesor. Soket prosesor atau juga dikenal dengan soket CPU adalah sebuah tempat dudukan di mana otak komputer atau prosesor yang dipasang. Fungsi soket prosesor adalah digunakan untuk menghubungkan motherboard dan prosesor. Yang kedua adalah slot memori atau RAM. RAM berasal dari singkatan Random Access Memory. Slot memori atau RAM adalah tempat instalasi memori komputer. Fungsinya untuk memasang memori card RAM. Memori atau RAM ada beberapa jenis seperti SDRAM, DDR1, DDR2, dan DDR3. Yang ketiga adalah port SATA. SATA singkatan dari Serial Advanced Technology Attachment. Port SATA adalah port untuk penyedia penyimpanan generasi terbaru. Fungsinya adalah sebagai alat untuk menghubungkan hard disk drive ke motherboard, menghubungkan optical disk drive ke motherboard, menghubungkan hard disk drive ke hard disk drive lain, dan terakhir menghubungkan port SATA pada hard disk drive ke port USB. Selanjutnya adalah port ID. ID singkatan dari Integrated Development Environment. Port ID adalah port untuk penyedia penyimpanan generasi sebelum SATA. Fungsinya untuk menghubungkan hard disk atau optical drive seperti CD-ROM, DVD yang bertipe ATA dan dengan motherboard. Selanjutnya adalah slot PCI Express. PCI Express singkatan dari Peripheral Component Interconnect Express. Slot PCI Express adalah slot digunakan untuk menambahkan peripheral komputer berat seperti mulai VGA, Ethernet card, LAN card, sound card, USB card, SATA card. Sedangkan PCIe Express X16 merupakan slot yang dipasangi kartu VGA generasi terbaru. Fungsinya digunakan untuk menambahkan peripheral tambahan yang belum terpasang pada motherboard. Selanjutnya adalah BIOS, singkatan dari Basic Input Output System. BIOS artinya suatu software yang mengatur fungsi dasar dari perangkat keras hardware dalam komputer. Fungsinya menjalankan perintah power on, sharp test atau POS, mengalur konfigurasi dasar pada komputer, dan memberikan informasi dasar pada komputer. Panel I/O. Panel I/O atau back panel adalah sekumpulan port yang biasanya diletakkan di belakang casing atau wadah komputer PC. Fungsinya untuk menghubungkan sistem dengan perangkat masukan dan perangkat keluaran. Selanjutnya ada CMOS. CMOS singkatan dari Complementary Metal Oxide Semiconductor. CMOS adalah sebuah baterai khusus untuk mensuplai daya pada BIOS. Fungsinya untuk menyimpan settingan konfigurasi komputer seperti waktu. Selanjutnya adalah slot AGP. AGP singkatan dari Accelerated Graphic Port. Slot AGP adalah slot untuk kartu grafis yang ditujukan untuk game 3D. Slot ini sudah jarang digunakan pada saat ini. Fungsinya adalah sebagai bus pendukung kartu grafis berkinerja tinggi yang ada pada motherboard, menggantikan bus AISA, bus VESA, atau bus PCI yang sebelumnya telah digunakan. Yang selanjutnya adalah NOR Bridge. NOR Bridge disebut juga dengan nama Memory Controller Hub. NOR Bridge adalah bagian yang menghubungkan prosesor atau CPU ke sistem memori dan grafik controller melalui bus berkecepatan tinggi dan short bridge. Fungsinya menjembatani arus data di sekitar main memori, prosesor, frontside, bus dan AGP. Bus juga mengatur kerja power management. Yang terakhir adalah short bridge. Adalah bagian dari CISPAS yang mengontrol bus ID, USB, dukungan plug and play, menjembatani PCI dan ISA, mengontrol keyboard dan mouse, fitur power management, dan jumlah perangkat lainnya. Fungsinya adalah mengatur kerja peripheral semacam ID controller, PCI bus, ROM BIOS, keyboard and mouse, USB,
add, LAN, modem, dan fungsi I/O lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang memori. Yang pertama DDR1. Setelah generasi tersebut hadirlah double data rate DRAM yang kita kenal dengan DDR. Kecepatan memori ini naik 2 kali lipat dibanding pendahuluannya. Memori DDR banyak digunakan di Intel Pentium 4 dan AMD Atom. Yang kedua adalah DDR2. Semenjak dirilis, RAM ini memikat banyak orang yang membutuhkan kecepatan RAM lebih besar. DDR2 adalah standar untuk kebanyakan chipset yang memakai Pentium 4 prosesor serta Intel Core dan AMD Atom 64. Tipe yang dijual DDR2 adalah DDR2 400, DDR2 533, DDR2 667, DDR2 800, dan DDR2 1066. Semua tipe itu menggunakan penghitungan cepat yang sama dengan DDR yang sudah disebut di atas. Selanjutnya DDR3. DDR3 keluar pada tahun 2007 dan diklaim kecepatannya meningkatkan sedangkan pemakaian energinya turun. Namun sayangnya performa yang didapat hanya lebih besar dari 2-5% dibandingkan DDR2. Tipe yang dijual DDR3 adalah DDR3 1066, DDR3 1333, DDR3 1600, DDR3 1800, dan DDR3 2000. Selanjutnya adalah DDR4. DDR4 dirilis pada 2014. Memori ini menggunakan voltase yang lebih rendah daripada pendahuluannya, namun kecepatan memorinya jauh lebih besar. Kecepatan yang ditawarkan mulai dari 2133 MHz hingga 3200 MHz. Chip DDR4 memiliki kekerapatan lebih besar, bisa mencapai 16 GB atau 2 GB per chip. Beberapa model memorinya bisa mencapai 16 GB sampai 16 GB per modul untuk kelas komputer server. Selanjutnya adalah DDR5. Untuk saat ini, kita hanya bisa merasakan perform DDR4, namun DDR5 dipastikan akan hadir 2018 mendatang. Sampai saat ini belum ada yang tahu pasti bagaimana performanya, namun di jagat internet sudah ramai spekulasi yang menyebutkan beberapa kehebatan RAM generasi terbaru ini. Kapasitas RAM yang besar. Dikabarkan RAM DDR5 yang akan memiliki kapasitas yang besar bahkan lebih dari 128 GB per keping. Sudah terbayang betapa cepatnya perform untuk bermain game, pasti kamu sudah tidak sabar. Yang kedua, kelebihannya tingkatkan multitasking. Mengingat kapasitasnya lebih dari 128 GB itu, maka bukan tidak mungkin performa komputer untuk melakukan komputasi multitasking akan sangat terdongkrak. Jadi nantinya kamu bisa bermain game sambil ngedit video. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan power supply. Power supply sering disebut juga PSU atau UPS, Power Supply Unit atau Unit Power Supply. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pencatu daya. Power Supply Unit berfungsi untuk memberikan daya ke piranti lain, baik daya listrik, mekanik, dan daya lainnya. Pada dunia perkomputeran, Power Supply Unit digunakan sebagai pemberi daya listrik ke perangkat komputer seperti mainboard, optical drive, dan HDD. Perkembangan power supply komputer berdasarkan form faktornya. Power supply dibagi menjadi 1. Baby AT Advanced Technology, 2. AT, 3. ATX Advanced Technology Extended, yang keempat Micro ATX, yang kelima BTX Balanced Technology Extended 2003, yang keenam Micro BTX pada tahun 2004, yang ketujuh Pico BTX pada tahun 2004. Selanjutnya sejarah perkembangan prosesor dari tahun ke tahun. Yang pertama, pada tahun 1971 debut Intel dimulai dengan prosesor seri MCS4 yang merupakan cikal bakal dari prosesor i4040 dengan register 4 bit. Yang kedua, pada tahun 1972 Intel mengeluarkan mikroprosesor i8008 yang berkecepatan hitung 2 kali lipat dari MP sebelumnya. MP ini adalah MP 8 bit pertama. MP ini juga didesain untuk mengerjakan satu pekerjaan saja. Yang ketiga, pada tahun 1977 muncul prosesor 8085. Clock generatornya on prosesor. Cakal bakalnya penggunaan single voltage.
Yang keempat, pada tahun 1978 muncul prosesor i8086, prosesor dengan register 16 bit, bus data eksternal 16 bit, dan memori addressing 20 bit. Yang kelima, pada tahun 1981 muncul prosesor i8088, 16 bit bus internal, 8 bit bus eksternal, lalu muncul 80186 dan i80-188. Pada tahun 1982, Intel membuat i80-286, prosesor dengan register 16 bit, bus eksternal 16 bit, mode protected terbatas yang dikenal dengan mode standar yang menggunakan memori addressing 24 bit yang mampu mengakses maksimal 16 MB. Yang ketujuh, pada tahun 1985 meluncurkan desain prosesor yang sama sekali baru, yaitu i80-386, sebuah prosesor 32 bit dalam arti memiliki register 22 bit, bus data eksternal bit, dan mempertahankan kualitas prosesor generasi sebelumnya. Yang kedelapan, sekitar tahun 1989 Intel meluncurkan i8048DX seri yang tentunya sangat populer. Peningkatan seri ini terhadap seri 80386 adalah kecepatan dan dukungan CPU internal dan skema clock multiplier tanpa tambahan instruksi baru. Yang kesembilan, tahun 1993 dan Intel meluncurkan prosesor Pentium. Peningkatannya terhadap i80-486, struktur Vega yang lebih besar dan tanpa instruksi baru. Yang ke-10, tahun 1995, kemunculan Pentium Pro. Inovasi disatukan tes memori ke dalam prosesor menuntut dibuatnya soket 8. Pin-pin prosesor ini terbagi dua grup, satu grup untuk tes memori dan satu grup untuk prosesornya sendiri. Yang ke-11 adalah tahun 1996, prosesor Pentium MMX sebenarnya tidak lebih dari sebuah Pentium dengan unit tambahan dan set instruksi tambahan, yaitu MMX. Intel sampai sekarang masih belum memberikan definisi yang jelas mengenai istilah MMX. Yang ke-12 adalah tahun 1997. Intel meluncurkan Pentium 2, Pentium Pro dengan teknologi MMX yang memiliki dua inovasi. Set memori tidak menjadi satu dengan inti prosesor seperti Pentium Pro, namun berada di luar inti namun berfungsi dengan kecepatan prosesor. Inovasi inilah yang menyebabkan kehilangan kekurangan Pentium Pro. Yang ke-13, pada tahun 1998 Intel meluncurkan Pentium 2 Xeon, merupakan prosesor yang dibuat untuk kebutuhan aplikasi server. Yang ke-14, pada tahun 1999 Intel meluncurkan prosesor Intel Celeron, merupakan prosesor yang dikeluarkan sebagai prosesor yang ditujukan untuk pengguna yang tidak membutuhkan kinerja prosesor yang lebih cepat, bagi pengguna yang ingin membangun sebuah sistem komputer dengan budget. Yang ke-15, pada tahun yang sama Intel juga meluncurkan prosesor Pentium 3, merupakan prosesor yang diberi tambahan 70 instruksi baru yang secara dramatis memperkaya kemampuan pencitraan tingkat tinggi, 3 dimensi, audio, streaming, dan aplikasi video. Yang ke-16, masih di tahun 1999, Intel kembali menambah pasaran server yang workstation dengan mengeluarkan Intel Pentium 3 Xeon yang mempunyai 70 perintah SIMD. Yang ke-17, pada tahun 2020, Intel meluncurkan Intel Pentium 4, merupakan produk Intel yang kecepatan proses yang mampu menembus kecepatan hingga 3,06 GHz. Yang ke-18, pada tahun 2001, Intel mengeluarkan prosesor Intel Pentium 4 Xeon, merupakan prosesor Intel Pentium 4 yang ditujukan khusus untuk berperan sebagai komputer server. Masih di tahun yang sama, Intel kembali meluncurkan Itanium, adalah prosesor pertama berbasis 64 bit yang ditujukan bagi pemakaian pada server dan workstation serta pemakai tertentu. Yang ke-20, pada tahun 2002 Intel meluncurkan Itanium 2 yang merupakan generasi kedua dari keluarga Itanium. Yang ke-21, pada tahun 2003 Intel meluncurkan Pentium M yang merupakan chipset 8,5 dan Intel Wireless 2100 adalah komponen dari Intel Centrino. Yang ke-22, pada tahun 2004 diluncurkan Intel E7520 atau E7320, chipset yang dapat digunakan untuk dual prosesor dengan konfigurasi 800 MHz, DDR2 400 memori, and PCI Express peripheral interface. Yang ke-23, pada tahun 2005
diluncurkan Intel Premium M 735, 745, 755. Prosesor yang dilengkapi dengan chipset 85 dengan fitur baru 2 MB. Masih tahun 2005, Intel mengeluarkan Pentium 4 Extreme Edition 3,73 GHz, sebuah prosesor yang ditujukan untuk pasar pengguna komputer yang menginginkan sesuatu yang lebih dari komputernya. Yang ke-25 masih di tahun yang sama, diproduksi Intel Pentium D, merupakan prosesor berbasis 64 bit dan disebut dual core karena menggunakan 2 buah inti. Yang ke-26, pada tahun 2006 Intel meluncurkan Core 2 Code Q6600, yaitu prosesor untuk tipe desktop yang digunakan pada orang yang kekuatan lebih dari komputer yang ia miliki. Yang ke-27, pada tahun 2006 Intel kembali meluncurkan Intel Quad Core Xeon, merupakan prosesor yang digunakan untuk tipe server, memiliki 2 buah core dengan masing-masing memiliki konfigurasi. Dan yang terakhir, baru-baru ini Intel mengeluarkan produk teranyar mereka, yaitu Intel Core i7. Proses ini termasuk dalam keluarga Nehalem dan mempunyai kode Bromfile. Prosesor yang diklaim tercepat di dunia ini memiliki 4 prosesor dan sudah mengadopsi teknologi DDR3 sebagai memori kontrolernya. Demikian penjelasan materi tentang motherboard dari saya. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.